Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfani Harnum dari kelas 11A. Ingin membahas soal pengayaan sejarah, yaitu mengapa perlawanan lokal sering gagal. Karena perlawanan lokal hanya dilakukan oleh kelompok kecil. Jadi yang ikut melawan jumlahnya juga sedikit. Kalau cuman satu daerah yang melawan, terus daerah lain yang nggak ikut membantu, jadinya kekuatan rakyat jadi sedikit ya. Terus juga penjajahan jadi lebih mudah gitu untuk menyerang karena mereka menghadapi kelompok kecil, bukan seluruh rakyat Indonesia ya, kelompok besar. Terus juga setiap daerah itu punya kepemimpinan sendiri. Gak mau mereka itu kayak kerjasama dengan daerah lain. Para pemimpinnya itu kayak nggak mau membuat rencana bersama. Jadi kayak perlawanannya menjadi tidak teratur. Terus juga kayak rakyat juga memakai senjatanya kayak tradisional, seperti kayak bambu runcing, terus juga katapel, golok gitu dan lain-lain. Sedangkan si penjajah ini memakai senjata modern yang jauh lebih kuat kayak pistol ya. Terus juga kayak meriam. Terus juga karena senjatanya rakyat lemah, jadi mereka kesulitan buat melawan pasukan penjajahan yang terlatihnya gitu. Terus juga perlawanan lokal biasanya bisa dilakukan secara spontan. Artinya bisa terjadi tiba-tiba tanpa rencana yang panjang. Gak ada tuh kayak untuk kayak membuat strategi atau gimana. Terus banyak juga perlawanan terjadi karena masalahnya kecil di daerah, kayak pajak tinggi atau tanahnya dirampas. Itu tujuannya belum untuk merdeka Indonesia secara menyeluruh, tapi penjajahan juga sering memecah belah rakyat supaya mereka saling curiga gitu, saling bermusuhan. Semua hal itu membuat perlawanan lokal sulit menang meskipun semangat rakyat beneran sangat kuat. Soal yang kedua itu mengapa penggerakan nasional lebih berhasil gitu. Jawabannya ya karena pergerakan nasional itu lebih berhasil, tujuannya lebih besar, yaitu untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya satu daerah aja. Semua orang mulai merasa kayak bahwa mereka itu adalah satu bangsa, jadinya mau bersatu loh. Terus juga kalau rakyat bersatu, tentu kekuatannya juga akan lebih besar dan lebih sulit dikalahkan oleh penjajahan ya, lebih mudah untuk melawan penjajahan. Terus juga penggerakan nasional juga memakai organisasi modern kayak Budi Utomo, terus Sarekat Islam, terus dan Independent Party ya. Organisasi itu punya aturan anggota dan pemimpin yang jelas loh. Jadi mereka itu banyak cabang di berbagai daerah karena teratur dan rapi organisasinya, bisa membuat rencana yang baik. Terus juga bisa menggerakkan banyak orang untuk melawan penjajahan itu. Soal yang ketiga, berikan contoh organisasi pergerakan nasional dan jelaskan. Contohnya itu organisasi pergerakan nasional adalah Sarekat Islam atau bisa dibilang SI. Organisasi ini berdiri pada tahun 1911. Awalnya Sarekat Islam ini dibuat untuk perdagangan pribumi yang sering kalah saing dengan perdagangan asing. Tapi lama-kelamaan Sarekat Islam itu berkembang menjadi organisasi besar dan banyak rakyat yang bergabung juga dalam organisasi itu. Terus juga Sarekat Islam ini memiliki banyak cabang di berbagai daerah. Jadi membuat bisa mengumpulkan dan menggerakkan para masyarakat untuk dalam jumlah besar. Mereka
juga sering mengadakan rapat, ceramah, dan kegiatan untuk membuat rakyat lebih sadar bahwa ketidakadilan penjajahan. Terus juga melalui kegiatan itu juga rakyat jadi lebih berani loh dan lebih paham pentingnya persatuan. Karena anggotanya banyak, terus juga memiliki pemimpin yang aktif dan kreatif, bisa menyebarkan semangat perjuangan ke banyak tempat. Sarekat Islam menjadi organisasi yang sangat berpengaruh dalam membangkit nasionalisme organisasi untuk membantu rakyat Indonesia agar lebih kompak lagi dan menuju kemerdekaannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.